Tampilan yang pertama ini, di awal ini, saya menampilkan contoh-contoh kemajuan atau perkembangan di dunia teknologi. Jadi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini sangat pesat sekali. Contohnya di bawah ini, pengetahuan yang dikembangkan dalam ilmu tentang robotik semakin berkembang. Kemajuan-kemajuan teknologi semakin jauh berkembang. Bahkan teknologi hologram dikembangkan untuk komunikasi antar manusia, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, semuanya ini adalah bagian dari perkembangan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita semestinya sadar mulai saat ini kalau kita berada di tengah-tengah perkembangan yang sangat pesat sekali, baik itu perkembangan zaman, perkembangan teknologi di dalamnya, maupun ancaman-ancaman sekaligus yang ada di dalamnya. Terkait dengan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang semakin pesat pada saat ini, hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar manusia dan antar negara semakin hari semakin bertambah dan tak terelakkan lagi, karena manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti memerlukan orang lain dalam lingkup yang lebih luas. Negara dengan negara yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya sudah pasti akan saling membutuhkan. Karena jika tidak dengan demikian, antar negara tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendirian tanpa berhubungan dengan orang lain, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya maupun kebutuhan psikologisnya. Dalam hal ini, kebutuhan biologis mencakup sandang, pangan, dan papan. Sandang di sini diartikan sebagai pakaian, kemudian pangan, makanan, kemudian papan, ya kebutuhan tempat tinggalnya. Kemudian kebutuhan psikologis yang diperlukan manusia satu dengan yang lainnya, contoh kesejahteraan, kedamaian, kemudian ketenangan dalam hidup. Nah, ini yang diperlukan dalam kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga mereka saling bekerja sama antar satu dengan yang lainnya dalam lingkup yang lebih luas lagi, negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, kepentingan-kepentingan pun semakin banyak di setiap masyarakat. Hampir setiap kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Namun di balik semuanya itu, ancaman-ancaman lain pun muncul, baik itu ancaman secara langsung maupun ancaman dari alam sendiri. Baik itu yang dibuat oleh manusia tanpa sengaja maupun bencana dari alam itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan misalnya bencana kelaparan, pendidikan yang semakin terpuruk di berbagai tempat. Tentu bukan hanya di Indonesia. Kemudian terorisme. Ancaman-ancaman teror ini muncul bahkan dari orang-orang yang seharusnya berbuat kebaikan. Nah, kemudian permasalahan yang sampai saat ini masih ditanggulangi oleh hampir semua negara adalah pemanasan global. Semua negara bahu-membahu untuk berusaha agar meminimalisir dari setiap ancaman-ancaman ini, lalu mereka melakukan kerjasama. Kerjasama yang mereka lakukan ini bisa berupa kerjasama antar dua negara maupun kerjasama dengan banyak negara. Ini salah satu solusi yang ditawarkan oleh negara itu sendiri, oleh rakyatnya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab 1 Samuel bab 17 ayat 31 sampai 54, di sini dikisahkan tentang pertengkaran, perkelahian antara Daud melawan Goliat. Daud yang
berada pada pihak Israel dan Goliat di pihak Filistin pada waktu itu berperang. Daud yang pada waktu itu membela bangsanya, yaitu bangsa Israel yang merasa dilecehkan oleh bangsa Filistin, terlebih oleh panglima tentaranya yaitu Goliat. Nah, Daud pada waktu itu bukan seorang tentara, dia apalagi bukan seorang perwira. Pada waktu itu Daud pekerjaannya hanya sebagai penggembala domba. Ketika dia maju akan melawan Goliat, awalnya Saul melarang dia dan meragukan dia. Namun dengan keyakinan ia mengizinkan Daud untuk menantang Goliat pada waktu itu. Nah, dalam kitab suci ini, dalam perikop ini dikisahkan bahwa Daud ternyata berhasil mengalahkan Goliat. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri bacaan atau perikopnya ini, dibaca sampai dipahami bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat. Pada tampilan slide ini, di sini saya contohkan yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Bilateral itu kerjasama antar dua negara. Sedangkan multilateral ini merupakan kerjasama dengan beberapa negara atau banyak negara. Nah, contohnya di sini pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar yang kedua. Nah, jadi Indonesia sebetulnya sudah mencari dan berusaha untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negaranya. Terlebih untuk memajukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pemimpin bangsanya pada saat ini adalah Presiden Joko Widodo berusaha untuk menjalin kerjasama dengan banyak negara. Baik itu kerjasama antar dua negara maupun kerjasama dengan banyak negara. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi 4 ini. Mari kita simak bersama-sama. Semua manusia di dunia saling berhubungan satu sama lain. Hubungan itu dapat dilakukan dalam bidang sosial kemanusiaan, ekonomi, budaya, dan politik serta keamanan. Setiap jalinan kerjasama mempunyai tujuannya. Contoh, bantuan sosial kemanusiaan tujuannya untuk memberi keringanan kepada korban bencana. Contoh hubungan ekonomi adalah menjual hasil-hasil teknologi dan kekayaan alam. Contoh hubungan budaya adanya pementasan kesenian, dan dalam bidang politik berupaya untuk menghindari perang dan menjaga keamanan bersama. Semua negara dapat menjalin kerjasama karena menyadari akan adanya satu dunia yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang tanpa membeda-bedakannya. Kita sebaiknya mempunyai kepedulian terhadap penderitaan sesama warga dunia lain dengan memberi bantuan berupa materi dan juga berupa dukungan moral. Allah menghendaki seluruh manusia di dunia ini hidup dalam keadaan damai. Situasi ini digambarkan dengan situasi di bumi seperti di surga. Bumi penuh kedamaian seperti di surga. Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana seharusnya manusia hidup, yaitu senantiasa melakukan kehendak Allah. Menurut Yesus, melaksanakan kehendak Allah merupakan pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik, demikianlah penjelasan pada materi yang keempat ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam materi-materi berikutnya. Salam sehat
dan tetap bersemangat.